Sobat Pintar, kali ini kita akan belajar mengenai cara memberi informasi dan solusi kepada pelanggan. Sebelumnya perkenalkan, aku Ride sebagai Senior Customer Service Officer di Pintarnya. Sebelumnya, aku juga pernah bergabung di Divisi After Sales Support Armindo Perkasa dan pernah menjadi Customer Service Representative Grapari Telkomsel. Nah, seorang customer service atau frontliner pastinya akan selalu berhubungan dengan pelanggan atau customer. Salah satu poin atau nilai penting yang harus dimiliki oleh customer service adalah kemampuan untuk memberikan informasi dan juga memberikan solusi kepada pelanggan. Ketika customer service bisa memberikan informasi yang benar dan solusi yang tepat kepada pelanggan, hal tersebut akan meningkatkan rasa percaya pelanggan terhadap produk, terhadap perusahaan, dan juga memberikan nilai plus kepada customer service itu sendiri. Kemudian, bagaimana caranya agar kita tidak salah dalam memberikan informasi dan solusi kepada pelanggan? Nah, jadi teman-teman perlu memahami 3 hal ini ya, agar tidak salah dalam memberikan informasi dan solusi kepada pelanggan. Yang pertama, harus mampu mendengarkan dan memahami keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Ketika pelanggan meminta informasi kepada customer service, sebelumnya customer service harus mendengarkan terlebih dahulu terkait apa sebenarnya yang diinginkan oleh customer tersebut, kemudian apa yang cocok dengan kebutuhan dari customer tersebut. Nah, contohnya kita contohkan pada pengguna pintarnya. Customer-nya adalah pengguna pintarnya ya. Pengguna pintarnya tentunya adalah job seeker yang sedang mencari pekerjaan. Biasanya job seeker sering menanyakan rekomendasi loker yang sesuai dengan profilnya kepada customer service. Nah, agar customer service pintarnya tidak salah dalam memberikan informasi dan solusi, customer service wajib untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, bagaimana caranya agar customer service tahu keinginan dan kebutuhan pelanggan? Dengan memahami profil dari pelanggan tersebut serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan. Contohnya, agar customer service pintarnya dapat memberikan rekomendasi loker yang sesuai, tentunya pertama CS pintarnya harus mengetahui dulu nih kira-kira latar belakang pendidikan dari job seeker tersebut seperti apa. Kemudian domisili job seeker itu saat ini di mana. Terus skill dan keterampilan yang dimiliki oleh job seeker itu saat ini seperti apa. Nah, ketika customer service sudah mengetahui nih mengenai profil tersebut, customer service akan lebih mudah untuk mencari dan memberikan informasi terkait rekomendasi loker yang sesuai. Yang nomor 2, yaitu tingkatkan pemahaman mengenai produk, layanan, atau jasa yang ditawarkan. Ketika customer service tidak memiliki kemampuan atau pemahaman terkait produk dan layanannya, tentunya akan memperbesar terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi ya. Makanya customer service harus paham dulu sebelum memberikan informasi, harus paham dulu terkait produk-produk apa saja yang ada di perusahaan mereka, layanan apa aja yang ditawarkan, serta jasa apa yang ditawarkan. Jangan lupa untuk update setiap perubahan yang ada. Jadi kan gak selamanya misalnya untuk harga nih, gak selamanya harga akan sama, jadi update perubahan harganya, terus mungkin kandungannya juga update kandungannya seperti apa. Yang ketiga, customer service harus melatih kemampuan komunikasi. Kenapa? Karena banyak sekali nih customer service sebenarnya sudah mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Terus juga udah tahu produk knowledge-nya juga udah tahu. Namun salah dalam memberikan informasi karena tidak terbiasa sebelumnya, tidak terbiasa berkomunikasi, jadi nggak lancar, atau customer service itu belum mampu untuk mengemas komunikasinya sedemikian rupa sehingga sulit dimengerti oleh customer. Nah, hal itu juga akan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memberikan informasi dan solusi kepada pelanggan.
Pertama, informasi yang diberikan haruslah jelas. Teman-teman di sini perlu diperhatikan saat menyampaikan informasi itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh pelanggan. Jangan gunakan kalimat-kalimat asing atau yang tidak umum bagi pelanggan, karena hal itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Nah, sampaikan juga informasi dengan perlahan dan tidak terburu-buru agar mudah dimengerti oleh pelanggan. Yang kedua, ringkas. Informasi yang diberikan jangan terlalu banyak. Maksudnya jangan menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelanggan, karena hal itu akan membuat pelanggan bingung. Jadi pelanggan malah nggak paham apa yang kita sampaikan. Jadi cukup fokus pada pertanyaan dan informasi apa yang diinginkan oleh pelanggan, dan fokus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, benar. Artinya tidak ada nilainya ya teman-teman informasi yang kita sampaikan, mau itu udah jelas, mau itu udah ringkas, kalau yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan faktanya. Jadi sampaikan yang benar-benar sesuai dengan faktanya. Bila ada informasi yang sebelumnya belum teman-teman ketahui, teman-teman bisa meminta waktu terlebih dahulu kepada pelanggan untuk mencari tahu, untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Ketika nanti teman-teman sudah mengetahui informasi tersebut, barulah disampaikan kepada pelanggan. Itu lebih baik ya teman-teman, ketimbang kita menjawabnya ngasal atau so tahu ya kalau bisa dibilang gitu. Nah, yang keempat ada lengkap. Informasi yang kita sampaikan itu nggak boleh setengah-setengah ya teman-teman, harus lengkap. Jangan misalnya menyampaikan informasi yang menguntungkan kita saja sementara tidak aman untuk pelanggannya gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya gini teman-teman, misalnya lagi ada promo nih, menjual produk makanan, lagi ada promo, harganya lebih murah dari harga yang beredar di pasaran atau yang biasanya. Namun ternyata kenapa itu bisa murah? Karena mungkin expirednya udah deket nih. Nah, teman-teman jangan lupa sampaikan itu kepada pelanggan. Tapi expirednya sudah deket ya Bu, gitu. Jangan sampai disembunyikan mengenai fakta expired yang sudah dekat itu, karena bisa aja nanti pelanggan datang komplain karena merasa menerima barang yang sudah kadaluarsa atau expired. Yang kelima, ramah. Ketika teman-teman memberikan informasi dan solusi kepada pelanggan, haruslah dengan sopan, ramah ya, dengan menyenangkan, karena pastinya semua orang ingin dihandle dan dilayani dengan ramah. Ketika kita memperlakukan seseorang dengan ramah, orang tersebut akan lebih mudah untuk memahami maksud dan informasi yang kita sampaikan. Yang terakhir ada nyata. Nah, apa maksudnya? Teman-teman harus menyampaikan informasi yang kalau bisa terukur oleh pelanggan. Jangan gunakan kalimat atau kata yang abstrak ya, yang tidak bisa dinilai gitu. Contohnya, ketika ketika pelanggan misalnya mengajukan pertanyaan terkait estimasi kapan barang dia akan sampai, teman-teman jangan ucapkan barangnya nyampainya cepat kok Bu, ditunggu aja. Jangan seperti itu ya teman-teman. Baiknya teman-teman sampaikan, baik Ibu, kami estimasikan paket Ibu akan sampai dalam waktu 2 atau 3 hari. Nah, itu kan lebih enak ya teman-teman, lebih terukur, dan pelanggan pun akan percaya terhadap informasi yang teman-teman sampaikan. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian ya sesi belajar kita kali ini. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai tips agar tidak salah memberikan informasi dan solusi kepada pelanggan, serta cara memberi informasi dan solusi kepada pelanggan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.